Ketum PSSI Erick Thohir marah besar atas kejadian yang terjadi di Kediri, yakni saat supporter Arema kedapatan hadir di Kediri dan terjadi keributan dengan supporter Persik. Menurut Eto, kejadian di Parepare saja yang antara supporter PSM Makassar masih dalam pantauan. Kini malah terjadi lagi. Eto mengatakan jika seperti ini, hukuman tanpa supporter selama 2 tahun bisa saja diturunkan oleh FIFA. Jika begini, siapa yang susah? Tadi malam ada lagi kerusuhan Persik versus Arema. Tiba-tiba ada supporter tamu datang, yang jelas-jelas kesepakatan FIFA dan pemerintah Indonesia. Kesepakatan liga dengan kepolisian tidak ada supporter tamu, yang akhirnya perkelahian, ujar Erick Thohir. Antara supporter tuan rumah saja berkelahi kemarin. Nah, ini yang kita lihat kemarin. Ayolah supporter menjadi bagian transformasi ini. Dan jangan lupa, peristiwa Kanjuruhan belum kelar dan belum selesai. Dan FIFA masih memantau kita selama 2 tahun, ujar Erick Thohir. Makanya ada aturan tidak ada supporter tamu selama 2 tahun. Kalau ini terus menerus, tidak ada introspeksi diri dari kita ya, klub, supporter, dan tim tamu, dan tim yang menjadi panitia tamu, percaya sama saya, dihukum. Apakah kita mau dihukum lagi? Ujar Erick Thohir yang kami kutip dari bolanas.com. Ini apa ya? Kami bingung jelasinnya. Memang sih di laga lain pun ada supporter away, tapi mereka ini cerdik, gak secara terang-terangan. Lagian kan kalian tahu Arema ini masih dibenci di semua wilayah. Kok nekat-nekatnya gitu away. Giliran dibilang gak punya otak, marah. Padahal ini semua kan gara-gara kesalahan mereka. Mbok ya sadar dan sabar. Kan akhirnya timbul hujatan. Gak klub, gak supporter, sama-sama bikin rusuh dan bikin susah orang. Kan gitu. Pasti ngambek tuh kalau dibilangin kayak gitu. Tapi kok gak introspeksi diri gitu loh. Di sini kembali kami bilang, PSSI dan Komdisnya ini gak tegas. Coba dari dulu itu tegas, gak bakalan kayak gini. Ini mah silau sih sama jabatan Waketum PSSI yang dulu, yakni Lord IB, makanya nggak berani hukum. Ini kalau FIFA tahu dan turunkan hukuman 2 kali dong kalian merugikan klub lain. Ntar ujung-ujungnya apa? Sistem bubble. Basi, lagu lama. Kalau sampai Indonesia dihukum lagi, fix kami nggak tahu lagi kata apa yang tepat bagi klub ini, yakni klub Arema. Lalu apa tanggapan klub Arema? Menurut manajer Arema WB Andreas, ini berlebihan katanya dan bilang ini murni karena supporter Arema ini ingin dukung tim kesayangannya di tribun. Kan apa ya? Udah tahu ada larangan kok malah dibelain sih? Mungkin berlebihan jika mereka disebut demikian. Namun jika memang pendukung Arema FC, ya kami mohon maaf. Kami masih sangat menghargai mereka karena murni kedatangan mereka lantaran hati nurani mereka yang ingin membela atau memberi dukungan pada tim kesayangannya di tribun, ujar WB Andreas. Aduh, udah tahu salah kok malah didukung sih. Ini gimana klub? Yang lucu lagi, WB ini justru menyalahkan Panpel Persik ini yang katanya nggak becus ngurus tiket online-nya. Lah kok nyalahin orang? Jelas-jelas supporternya sendiri yang salah, kok nyalahin Panpel Persik sih? Gimana nih guys tanggapannya guys? Dan soal pengurangan poin yang katanya digagas atau diwacana oleh Erick Thohir, ini kan akhirnya jadi hujatan netizen nih sama Erick Thohir nih. Katanya kalau ada supporter rusuh tim akan dikurangi poin. Ini wacana doang atau ini hukuman ini tuh berlaku untuk tim-tim tertentu aja sih? Sebab di regulasi LIB nggak ada tuh disebutkan pengurangan poin jika ada kerusuhan. Apa ini klubnya yang nolak terus LIB-nya nggak nyantumin regulasi ini, atau regulasi ini tuh untuk tim-tim tertentu aja? Ya kita lihat nanti. Terus di laga Persik Kediri Arema ini siapa yang akan dikurangin poin? Apakah Persik? Apakah Arema? Sementara Persik ini tuan rumah tapi Arema yang bikin rusuh. Nah lo, bingung kan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rio Rihasport kembali menyapa Anda tentunya dengan berita-berita seputar Liga Indonesia. Oke, sebelum kita bahas berita-berita selanjutnya di edisi kali ini, saya mau disclaimer dulu. Sorry ya kalau agak berisik karena emang di malam hari berisik banget. Oke. Dan juga kami ingin memohon maaf kepada rekan-rekan semua para subscriber Rio Rihasport jika kami belum bisa menampilkan atau mengupload berita-berita yang kalian request, seperti kalian minta kami mengupload berita-berita
tertentu, inilah itulah. Kami belum bisa upload karena pertama mungkin waktunya yang tidak tepat, kedua kami belum bisa menemukan sumber informasinya ataupun fakta-fakta yang terjadinya. Karena kita tahu kami ini bikin berita bukan cuma asal ngupload, bukan asal bikin, tapi kami harus mencari data-datanya dulu, fakta-faktanya dulu. Jadi jika ada berita-berita yang kalian minta belum kami tampilkan, ya kami mohon maaf karena memang kami belum menemukan apa yang harus diupload seperti itu. Oke, lanjut ya. Nah, selain berita tadi, kita juga masih punya beberapa berita dari tim-tim Liga 1 dan juga ada beberapa tim Liga 2 juga nih. Nah, untuk lebih jelasnya lagi kita akan simak dan bahas sama-sama. Tapi seperti biasa, sebelum kita bedah semuanya, saya tetap mohon dukungannya untuk channel ini agar terus berkembang dan bisa memberikan berita-berita informatif yang tentunya semoga saja bermanfaat untuk kita semua. Caranya dengan klik subscribe, aktifkan juga notifikasi loncengnya, like, share, dan juga komen. Dan inilah Rio Hotspot selengkapnya. Kemenangan 4-1 Persija atas Bayangkara FC menutup laga pekan ketiga, di mana Persija naik cukup jauh ke posisi 6, dan inilah tabel klasemen sementara pekan ketiga. Kenapa? Ada yang aneh lihat tim-tim besar ada di bawah? Nggak juga sih. Musim lalu pun kayak gini. Masih inget dong musim lalu ada Persikabo, Persita, PSM, Madura di papan atas. Tapi cuma sampai 4 pekan yang bisa bertahan ya PSM dan Madura. Tapi setelah 5 pekan ke atas, tiba-tiba kok makin merosot yang di atas. Karena kita tahulah di Liga Wakanda ini mah semua bisa diatur. Bisa diatur. Wanitiro. Lah, emang masih bisa bang kayak gitu di eranya Erick Thohir? Lah, Erick Thohir kan cuma sendirian, di sekelilingnya itu buaya-buaya lapar. Erick Thohir emang punya satgas anti mafia bola, tapi mafia punya satgas orang dalam PSSI. Ayo, kuatan mana tuh? Berarti tim-tim besar ini nyogok bang. No comment kalau soal itu bukan wilayah kami. Yang jelas gini deh, sepak bola itu khususnya di liga di era sekarang ini tuh bukan cuma sekedar olahraga, tapi juga hiburan dan bisnis. Nah, bisnis inilah yang bahaya. Ada yang namanya bisnis siaran, dimana kita tahu kalau nggak ada bikin kayak roller coaster, ngerti dong maksudnya roller coaster ya, dinaik turunin itu klasemennya ya nggak bakalan seru. Kalau terus-terusan tim gede yang ada di atas, nah pasti penontonnya sepi, bosen. Tiap tahun itu lagi yang di atas, makanya dibikinlah roller coaster. Pokoknya ribet kalau dijelasin satu-satu soal sepak bola dan liga itu. Intinya gini lah, bisnis itu menguasai sepak bola, jadi jangan kaget soal klasemen ya. Tapi yang pasti dan patut diingat, musim lalu ada tim biru yang berada di papan bawah, dan tiba-tiba ada tragedi dan membuat tim ini naik drastis. Sudah ngerti dong? Tapi emang sih ada satu hal yang unik nih, yakni 2 tim terbawah saat ini tuh sama-sama dilatih oleh pelatih lokal. Tapi kalau dibilang pelatih lokal ini nggak bagus, nggak juga sih. Buktinya Barito Putra ada di pucuk tuh dengan pelatih lokal. Tapi justru yang kami soroti adalah 3 tim teratas ini tuh dihuni oleh 3 bek tertangguh saat ini, yakni Renan Alves dari Barito, Risto Mitrevski dari Dewa United, dan Lukao dari PSIS. Nah kan udah jelas, lini belakang ini jangan dianggap sepele. Striker bisa tenang cetak gol kalau lini belakangnya kokoh. Dari Persebaya, kekalahan 0-2 atas PSIS menjadi pukulan telak bagi Aji Santoso. Bagaimana tidak, Aji ingin terus mempertahankan rekor apik saat jumpa PSIS, tapi ternyata zong gagal. Kan kami sudah bilang, Persebaya ini butuh sosok tangguh di lini depan. Paulo Victor sulit kembali ke performanya. Jelas kalau cuma andalkan Bruno Moreira ini sangat sulit. Terbukti saat Bruno Moreira ada saja, Persebaya ditahan imbang 1-1 sama Barito. Apalagi ini Bruno dicadangkan. Aji Santoso harus mulai berbenah nih, khususnya lini depan dan lini belakang. Dusan Stevanovic belum padu di lini belakang dan sering bengong. Sementara di depan, Paulo Victor belum bisa diandalkan.
Dari Persib Bandung, nama-nama kian seliweran digosipkan untuk jadi pengganti Luis Milla. Tapi manajemen Persib tetap mengatakan tentu tidak akan mudah mencari pelatih pengganti di saat seperti sekarang ini. Ini kan harus dibicarakan dengan semua pihak, dengan jajaran direksi yang lain juga. Apalagi liga sudah berjalan yang tentunya akan sangat sulit mencari pelatih, ujar Teddy Cahyono. Banyak yang bilang Persib butuh sosok pelatih yang keras sehingga para pemain ini nggak seenaknya dan mau nurut sama pelatih. Apa bisa? Wong Luis Milla yang keras dikit aja, pemain langsung pada ngambek. Apalagi semisal Pak Hang Seo yang ada bukannya naik malah ambrol tuh Persib. Kenapa demikian? Apalagi kita tahu tipikal manajemen Persib. Manajemen Persib itu sukanya dengan pelatih yang nurut. Kalau kata manajemen Ano ya pelatih bilang oke siap, ya kayak Rene Albert gitu. Kalau pelatih-pelatih yang bertipikal pembangkang ya susah, nggak bakalan mau Persib rekrut. Pak Hang Seo sehari di Persib pasti udah ribut tuh sama pemain dan manajemen klub. Ya iyalah, kalau PHS latih Persib 90% skuad Persib pasti dicopot tuh. Karena PHS ini sukanya pemain yang nggak pernah ngeluh. Kalau kami pribadi disuruh milih, jika melihat situasi dan kondisi pemain Persib saat ini, mungkin yang tepat itu salah satunya adalah Paul Munster. Kenapa demikian? Paul Munster ini sudah hafal dengan tipikal permainan atau pemain Indonesia. Munster ini tuh lebih banyak prakteknya dibanding teorinya. Sebab para pemain Persib kalau cuma dikasih teori mah ya nggak bakalan masuk, harus dipraktekin aja. Nah, Munster ini kan masih muda dan energik ya, bisa praktekin latihannya. Ya ini sih pendapat kami aja gitu loh. Ya sebenarnya sih ada lagi seperti Benjamin Mora dan lain-lain. Yang jelas gini, PSM di depan mata. Tanpa pelatih yang bertangan dingin, entah akan seperti apa Persib di pekan keempat nanti. Persib harus cepat cari pengganti. Kalau tidak, bahaya. Dewa United resmi ajukan protes atas hukuman yang diterima pemain barunya Dimitris Kolovos yang dihukum 3 kali larangan tampil dan didenda 10 juta. Menurut Presiden Dewa United Adrian Satya Negara, Komdis PSSI ini tak tahu aturan dan berat sebelah. Menurut Adrian, masa Erwin Gutawa yang terkena kartu merah cuma 2 kali larangan tampil, tapi Kolovos yang kartu kuning justru 3 kali larangan. Hal ini dituliskan resmi Dewa United di akun Instagramnya. Pihak Dewa United akan membawa masalah ini ke pengadilan PSSI jika keputusan ini tak diubah oleh Komdis PSSI. Nah gitu dong, harus berani protes. PSSI khusus Komdisnya kalau nggak diprotes mah ngajedok bae siga tunggul. Tapi ingat, jika Persib besok protes lantaran Asep Berlian dengan tackle kerasnya terhadap Irianto, jangan salahin Persib ya, karena Asep layak dihukum berat tuh. Dan jika Asep Berlian ini tak dihukum, pihak Persib ini kudu wani protes sebagai bentuk perlindungan terhadap pemain. Kalau pemain Persib cedera, apa klub nggak rugi? Nah, kita akan lihat apakah Komdis PSSI akan menjatuhkan sanksi pada Asep Berlian atau tidak. Dan apakah Persib berani protes jika Asep Berlian tak dihukum. Nah, ini yang sering kami bilang, kami ini nggak pernah belain siapapun. Kalau benar ya kami benarkan, kalau salah ya kami salahkan. PSSI bagus ya kita dukung, PSSI bobrok ya kita kritik. Begitu juga dengan klub dan pemain. Mau itu klub manapun dan pemain manapun ya, kalau salah ya kita salahkan, kalau benar ya kita dukung. Asal mengkritik itu boleh, asal kritikan dengan benar dan sesuai logika dan jangan keluar dari konteks sepak bola. Dari Bali United, ada kabar katanya Luis Milla ini akan menggantikan Teko di Bali United. Kami pribadi menganggap ini cuma rumor. Ingat, rumor. Rumor itu sama dengan bisa iya, bisa tidak. Memang sih Teko ini tengah jadi target utama para semeton Dewata untuk dicopot, apalagi usai Berwa Nuri Hengkang dan dikomentari oleh mantan-mantan pemain Bali United yang justru kecewa kenapa bukan Teko yang out. Seperti yang dituliskan Melvin Place dan diiyakan oleh Lili Pali, Irfan Bahdim, Paceko, dan Lerby Eliandri.
Di sini kan makin terungkap jika memang ada yang salah dengan gaya melatih Teko, sehingga pemain-pemain ini tuh merasa jengah dan jengkel dengan latihan ala Teko ini. Bahkan ada kabar katanya jika Teko ini sering mengancam para pemain jika tak mau ikuti aturannya, seperti kamu awas ya, kalau kamu gak ikuti strategi saya, kamu akan saya parkirkan dan gak akan saya pakai lagi. Itu isu yang berkembang di kalangan para pemain Bali United. Jadi ya wajar saja kalau Semeton Dewata ini tuh inginnya Luis Milla yang melatih Bali United secara gitu. Luis Milla ini pelatih kelas dan juga Semeton Dewata ini tuh sudah muak dengan Teko. Tapi ya kita lihat nanti. Kita ke Liga 2 yuk. Yang pertama ada Persikap Kabupaten Bandung yang ngeborong pemain cuy. Wuhui, tapi pinjaman semua dari Arema semua lagi. Ada Ahmad Bustomi, Gufroni Al-Ma'ruf, Iman Budi Hernandi, dan Ihvanul Alam. Yang kedua ada Semen Padang yang lagi negosiasi dengan mantan pemainnya yakni Vanderlei Francisco asal Brazil. Vanderlei ini udah pernah di Semen Padang di musim 2019 lalu pindah ke Persiraja di tahun 2020. Yang ketiga ada Persiba Balikpapan yang tengah nego dengan mantan pemain asing Persija Jakarta, Luis Junior. Luis ini sempat berkostum Persija di tahun 2017. Dia pun sempat berkostum Barito di tahun 2015 dan berkostum Madura United di tahun 2016. Saat ini nganggur. Lalu ada Al-Nouri Zingir, pemain asal Iran yang saat ini main di klub Iran Etihad Al-Rif. Yang keempat ada Kalteng Putra yang terus mendatangkan pemain dari Liga 1. Ada nama Michael Rumere dari Persebaya, Dadang Apridianto dari Persita, Saifullah Maulana dari Persikabo, dan juga Yodi Rahardian dari Sriwijaya FC. Oke, mungkin segitu aja dulu ya pembahasan ya. Mungkin agak singkat sih karena ya memang kesibukan juga. Oke. Tapi ya tetap ikuti terus berita seputar sepak bola khususnya Liga Indonesia dan pernak-perniknya hanya di Rio Sport, karena insya Allah kita akan terus update perkembangan sepak bola Indonesia di semua klub di setiap harinya di Rio Sport. Terima kasih yang telah menyaksikan video ini dan mengunjungi channel ini. Kritik dan saran selalu kami nantikan di kolom komentar atau di media sosial kami yang ada di bawah ini. Sampai jumpa di video-video kami selanjutnya dan salam Rio Sport. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.